Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Nunu, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Pak Nunu, sejauh ini sudah 30% begitu proses dari proyek Jurassic Park, begitu banyak orang menyebutnya begitu. Nah, ada nggak hambatan dan tantangan dalam pengerjaan sejauh ini khususnya masalah lingkungan? Saya perlu tegaskan kembali ya bahwa ini kegiatannya penataan Sarpras di Laut Buaya, jadi bukan pembangunan Jurassic Park. Itu agak terlalu besar gitu ya konteksnya. Selama ini memang sudah dalam proses 30%, artinya bangunan-bangunan lama yang akan coba kita tata, perbaiki, arsitek dan lain hal. Pengintegrasian bangunan yang sudah ada juga sudah berproses, puing-puing juga sudah dilakukan pengangkutan gitu ya, termasuk material dari luar yang sesuai dengan ketentuan. Jadi kurang lebih proses ini sudah hampir 30%, Mbak Julita. Ya. Dan tadi kita belum mengevakuasi komodo karena tadi ada naturalist guide ya, kita punya 10 sampai 15 yang saya kira sudah memahami 15 individu komodo, memahami behavior 15 individu komodo tersebut. Nah, sejauh ini ada hambatan dalam pembangunan proyek ini? Sejauh ini tidak ada hambatan. Karena kami tadi seperti yang saya sampaikan, kita punya protokolnya, protokol pendampingan dan pengawasan. Begitu ya, hanya ada memang di ruang publik ada kegaduhan-kegaduhan kecil, saya kira yang memang kita harus lebih intens mensosialisasikan. Nah itu Pak, karena banyak masyarakat yang concernnya itu terhadap perusakan lingkungan, seperti itu ada perubahan habitat, jadi memang masyarakat takut itu terjadi sehingga mungkin ada protes-protes di sana. Sosialisasi dari pemerintah seperti apa? Ya, dalam hal komunikasi publik kami mencatat bahwa dalam penataan kawasan Loh Buaya ini sudah mengalami cukup panjang ya komunikasi publiknya, kurang lebih ada pelibatan para ahli, pakar komodo gitu ya, pakar konservasi, kemudian mengakomodir dan mengkompilasi masukan-masukan dari pakar dan ahli gitu ya. Konsultasi publik juga dilakukan. Tercatat di 28 Juli 2020 dilakukan konsultasi publik, kemudian sosialisasi juga dilakukan di bulan-bulan Agustus, tepatnya di akhir tanggal 28 Agustus kalau tidak salah data. Jadi series komunikasi publik saya kira tentang proses pembangunan ini juga telah dikomunikasikan oleh KLHK, PUPR dan pemerintah Provinsi NTT. Oke. Kebanyakan dari masyarakat di sana memintanya seperti apa sih Pak Nunu? Kalau kami analisis data, sebetulnya concernnya kan pada kelestarian komodonya. Ada kekhawatiran publik mengenai tadi ada dampak terhadap populasi dan komodo. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, semua hal-hal tersebut sudah diakomodir di dokumen perencanaannya, di dokumen lingkungannya, di environmental impact assessment-nya gitu ya. Jadi publik saya kira tidak harus khawatir tentang itu. Kami pun pemerintah terutama KLHK yang mempunyai responsibilitas untuk konservasi, saya kira menjamin untuk kelestarian komodo, karena itu menjadi ruhnya ya kelola Taman Nasional Komodo dan outstanding universal value ya, kawasan Taman Nasional Komodo menjadi World Heritage Site atau kawasan warisan dunia. Baik, Pak Nunu, sejauh ini sudah 30%, hampir 30% pembangunan proyek, belum ada evakuasi terhadap komodo di sana. Masih ada 70% lagi nih dalam rencana pembangunan. Untuk rencana pembangunan sendiri nantinya
apakah akan ada evakuasi di dalamnya atau seperti apa? Nanti disesuaikan dengan kebutuhan, dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa hari ini tim Direktorat Jenderal KSDAE, kemudian tim dari Kementerian PUPR, ada saya kira leadernya langsung Direktur Jenderal yang berkaitan, di kami ada Direktur Jenderal KSDAE yang sedang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan di Loh Buaya, termasuk proses-proses perbaikan pengamanan jalur komodonya, kira-kira begitu. Dan kemungkinan apakah hanya cukup oleh bentuk pengawasan ranger atau perlu tindakan lain nanti diputuskan setelah hari ini, Mbak. Oke, akan diputuskan pada hari ini. Jadi memang masih bisa berubah ya dalam rencana pembangunan ini, gitu ya? Sepanjang dalam konteks perbaikan saya kira masih mungkin. Baik. Untuk keselamatan komodo konteks. Ya. Baik, Pak Nunu, sejauh ini untuk bisa memastikan kepada masyarakat bahwa proyek ini tidak akan merusak lingkungan nantinya, setelah berkoordinasi dengan pihak mana saja sih, Pak? Dalam konteks penataan ini, Kementerian KLHK berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, gitu ya. Kemudian pemerintah daerah setempat, baik kabupaten, provinsi, gitu ya, dan kemudian kementerian koordinator terkait. Jadi itu yang sudah dilakukan, Mbak, termasuk stakeholders lain yang punya concern yang sama dengan konteks penataan Sarpras di Loh Buaya ini. Oke. Ada kemungkinan aktivitas wisata akan dihentikan untuk sementara sih, Pak Nunu? Iya, sejak tanggal 26 saya kira ya, 26 Oktober 2020 di Loh Buayanya saja yang ditutup, tetapi konteksnya itu lebih kepada bagaimana kita bisa berkonsentrasi bekerja, gitu ya. Kemudian mempertimbangkan aspek keterlindungan komodo dan keselamatan para pekerja, termasuk turis, begitu. Sehingga di 26 Oktober 2020 Loh Buayanya, gitu ya, ditutup sampai 31 Juni 2021. Site atau destinasi wisata lain tetap dibuka, gitu ya, di luar Buaya. Oke. Tapi khusus untuk Loh Buayanya saja ya, tapi di luar itu masih seperti biasa tetap aktivitasnya. Dibuka. Betul, sesuai dengan penetapan protokol COVID-19. Baik, sebenarnya Pak Nunu, prinsip-prinsip apa sih yang memang harus dipegang dalam untuk menjaga lingkungan di Komodo itu sendiri, begitu apalagi kita tahu ini adalah situs dunia yang harus dijaga dan memang ini adalah kebanggaan milik Indonesia, begitu? Ya. Prinsip-prinsip pembangunan itu kan ada regulasinya ya, Mbak. Di KLHK itu begitu akan membangun Sarpras di kawasan hutan, kita punya regulasinya. Melalui peraturan menteri. Begitu pembangunan Sarpras juga akan dilakukan di konteks kawasan konservasi, kita juga punya regulasinya, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah precautionary principle, prinsip kehati-hatian dengan memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi yang kami punya, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pemenuhan kaidah konservasi, nilai estetika, kemudian lanskap, konservasi lanskap, dan lain-lain. Jadi ada ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip dalam hal pembangunan Sarpras di kawasan hutan maupun hutan konservasi. Oke. Dalam durasi pembangunan dari KLHK sendiri meninjau apakah memang semakin lama proses pembangunan itu yang penting kehati-hatian atau semakin cepat semakin baik karena tidak akan mengganggu habitat seperti itu. Ada nggak peninjauan seperti itu sejauh ini? Ya, pengerjaan konstruksi kan ada waktunya ya, Mbak. Iya. Catatan kami memang proses penataan ini akan selesai di bulan Juni 2021. Oke. Ya. Itu estimasinya ya, Pak ya?
estimasi dan mudah-mudahan juga bisa selesai. Ya. Baik, Pak Nunu, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.